Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan kepada Allah jualah kita memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah pula dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur, sehingga kita mampu melaksanakan satu ketaatan yang mudah-mudahan sesuai yang dijanjikan, bahwa as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna. Sesungguhnya di antara salat yang 5 waktu, di antara 2 Jumat dan di antara 2 Ramadan ada penghapus dosa. Dengan kata lain, ibadah salat akan mampu menghapuskan dosa dalam sehari. Ibadah Jum'ah mampu menghapus dosa seminggu, dan ibadah Ramadan mampu menghapus dosa setahun. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat yang sering diulang-ulang disampaikan oleh para khatib khususnya di mimbar Jum'ah adalah perintah Allah berupa ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, tentu bukan hanya sekedar takwa. Sementara kita mengartikan sebenar-benarnya takwa. Tapi jamaah, ketahuilah ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW langsung menjelaskan di depan para sahabat apa itu haqqa tuqatih. Dari Murrah bin Abdullah, Imam Bukhari meriwayatkan ketika turun ayat haqqa tuqatih, perintah sebenar-benarnya takwa, Rasulullah menjelaskan apa itu haqqa tuqatih. Maka yang pertama haqqa tuqatih adalah ayyuta'a fala yu'sa. Lalu yang kedua ayyuzkara fala yunsa. Dan yang ketiga adalah ayyushkara fala yukfar. Haqqa tuqatih yang pertama adalah ayyuta'a fala yu'sa. Taat yang total, yang tidak dicampuri maksiat. Seorang yang bertakwa yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah untuk diibadahi dengan benar, bahwa Allah untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati, bermaksiat, melanggar aturan-aturan kepadanya. Lalu yang kedua, haqqa tuqatih adalah orang yang senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, kana Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi Muhammad SAW berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, di pagi hari, sore hari, malam hari, terus mengingat Allah. Dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, tidak ada yang dia dapatkan kecuali ketenangan. Rasa harap, rasa bergantungnya kalau orang ingat kepada Allah nggak ada. Kedewasaan dalam berharap itu luar biasa. Yang ini berawal daripada zikrullah. Dan orang-orang yang diingat Allah, Allah akan jadikan dia taat, mudah melakukan kebaikan. Dan ciri orang yang lupa kepada Allah, bahkan Allah melupakan dirinya, Allah akan buat dia sulit melakukan ketaatan. Masjid beukeut tapi hese we rek ibadah teh, itu bisa jadi pertanda bahwa Allah sudah tidak mengingat dirinya.
Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kau kepadaku, aku akan mengingatmu. Ciri orang yang diingat Allah, Allah akan dibuat dia nyaman, mudah untuk melakukan ketaatan. Untuk sekedar subuh berjamaah mah gampang we dia mah. Untuk sekedar bisa tilawah dalam setiap hari 1 lembar gampang we. Ada orang datang ketika dia bisa membantu mah gampang. Itu berarti Allah mengingat dirinya. Dan ini berawal dari mengingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa ayyushkara fala yukbar. Haqqa tuqati yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan. Syukur menggunakan fasilitas nikmat apapun yang diberikan sesuai dengan keinginan yang memberi. Itu syukur. Jadi kalau ada orang ngasih sepeda, Pak, pakai nih buat Bapak jalan-jalan atau ke pasar, dipakai, digunakan, berarti syukur, menggunakan sesuatu yang diinginkan oleh si pemberi. Allah ngasih kita hidup, ketika kita ingin disebut orang yang bersyukur, gunakan. Hidup kita nggak ada kecuali untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang sia-sia. Dikasih umur jatah, ada yang sudah 40, 50, 60. Masih jauh dari syukur. Tandanya apa? Jauh dari Allah, jauh dari masjid. Enggan untuk sholat berjamaah. Padahal waktu ada, kesempatan ada. Umur tuh amanah, Pak. Umur tuh titipan. Dan itu pun gak lama. Allah tuh nuntut dari kita ibadah tuh nggak lama, Pak, cuma sampai mati doang. Jadi esok lusa kita mati selesai nggak ada ibadah. Tapi kenapa? Masih ada orang-orang yang enggan untuk bersyukur menggunakan nikmat hidupnya, nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara garis besar, haqqa tuqati adalah ketaatan yang total, yang tidak dicampuri dengan maksiat. Yang kedua, ingat terus kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur tanpa mengkufuri nikmat Allah. Lalu kata para mufasir, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna haqqa tuqati ini, sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasul, man yaqala hadza? Siapa orang yang bisa bertakwa dengan model takwa haqqa tuqati seperti itu? Taat yang total, nggak pernah maksiat, ingat terus kepada Allah, bersyukur, tidak pernah kufur. Ada nggak orang yang bisa takwa model seperti itu? Lalu kata Rasulullah, syakku alaih, memang berat perintah haqqa tuqati ini. Lalu kemudian turun ayat surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Haqqa tuqati adalah perintah Allah, tapi Allah sadar akan kemampuan hambanya. Maka kata Allah, bertakwalah sekemampuan, semaksimal yang bisa kamu lakukan. Allah tahu kemampuan kita. Makanya surga itu bertingkat-tingkat. Mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Kenapa bertingkat-tingkat? Karena kapasitas orang dalam beramal soleh itu berbeda-beda. Ada yang kuat di sholat malam, lemah dia dari sisi sedekah. Ada yang kuat di sedekah, amalan-amalan yang lain dia lemah. Ada yang boro-boro tahajud, boro-boro sedekah, tapi dia ramah. Dengan tetangga akur. Orang merasa nyaman ketika dia ada, senyum. Ingat jamaah, orang yang bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah kelak, bukan hanya mereka ahli ibadah yang secara mahdoh saja. Apa artinya ibadah mahdoh bagus, tapi dengan tetangga jelek? Tidak akur, saling menggibah, saling memfitnah. Orang semakin hebat hubungannya dengan Allah, semestinya semakin baik pula dia hubungannya dengan sesama manusia. Justru ketika Anda sibuk ibadah sendiri, tapi Anda tidak akur dengan tetangga, update status kemana-mana, tapi tetangga sakit di samping rumah nggak tahu. Kan ini terjadi. Masyiral muslimin, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan. Haqqa tuqati. Allah tahu tapi kapasitas kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk bekal kita menuju Allah Tabaraka wa taala.
Saya sering sampaikan, jangan pernah terlena dengan pujian orang. Orang mungkin menganggap kita, oh kamu mah hebat ahli ibadah. Kita tuh nggak tahu akhir kesudahan kita. Ujung kematian itu kita nggak tahu apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau kasuul khatimah. Dan Allah hanya mewafatkan orang di atas kebiasaannya. Maka biasakan hal-hal yang baik supaya kapanpun Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita akan mati dan kita akan mempertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat yang pernah kita genggam, yang pernah Allah titipkan kepada kita. Nasihat Jumat, nasihat Ustadz, nasihat khotib, tiada lain untuk bekal kita menuju Allah. Yang ketika beberapa derap langkah jasad kita sudah terkubur, malaikat datang, keluarga sedih-sedih, tapi hanya bisa menangis, kecuali anak yang soleh yang mendoakan kita. Amal kita yang akan mempertanggungjawabkan. Bayangkan malam pertama di alam kubur. Saat itulah malakal maut, beberapa derap langkah yang mengantar jenazah kita, malaikat datang. Makanya Nabi ketika selesai menguburkan jenazah itu berkata, "Idza faramtum min dafni akhikum fastaghfiru li akhikum was'alullahu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al." Apabila kamu telah selesai dari menguburkan jenazah saudara kalian, maka mohonkan agar si mayit ditetapkan iman Islamnya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi si mayit ini akan ditanya. Semua kita akan mengalami ini jamaah. Maka masih pantaskah kita berleha-leha, bersantai-santai? Bulan Rajab, bulan yang Nabi katakan Ashhuril Hurum, bulan yang Allah mengagungkan bulan ini, maka isi yang tinggal beberapa hari lagi berlalu itu dengan amalan-amalan soleh. Dan Isra Mi'raj tentunya mengingatkan kita akan kesadaran bahwa satu saat kita akan bertemu dengan Allah sebagaimana Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hambanya, bukan ruhnya saja, bertemu dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa satu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Mengingatkan keimanan, meningkatkan ketaatan. Karena hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah taat berupa salat. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mampu melakukan ketaatan apapun yang Allah perintahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat, mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah seraya beristighfar memohon ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap doa, mengaminkan setiap doa dan istighfar kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.